Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1751 Lukisan. Di tengah desahan dan emosi, Ye Chen sudah melangkah ke Gunung Jiming. Di belakangnya, mata itu sangat menakjubkan. Terjebak oleh cinta, sungguh tidak mudah untuk melarikan diri dalam waktu sesingkat itu dan bahkan mengalahkan murid kaisar. Betapa sulitnya menanggung apa yang tidak dapat ditanggung orang lain, dan menanggung rasa sakit. Dunia mulai percaya bahwa rekor tak terkalahkan Sein Ye Chen bukan hanya karena kekuatan, tetapi juga hati yang sekeras batu. Secara tidak sengaja, terlalu banyak orang mau tidak mau melihat Zhao Yun. Jika Anda berbicara tentang penjahat, orang ini setara dengan Ye Chen. Kedua orang ini, jangan terlalu biadab, yang satu mengalahkan Pai Mingjue, yang lain mengalahkan Bai Zi, membuat kedua supremes itu sangat memalukan. Tiba-tiba, terlalu banyak orang mengelus janggut mereka, dan mereka semua memperingatkan diri mereka sendiri di dalam hati, jangan main-main dengan dua pelacur ini jika Anda mengacaukan siapapun. Bahkan yang maha tinggi berani kehilangan muka, jadi tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Zhao Yun batuk kering, berbalik dan pergi, itu bukan urusanku. Ming Jue juga menderita batuk kering, dia sudah sangat panas, tetapi setelah pertempuran dengan Zhao Yun, dia bahkan lebih panas di seluruh dunia bawah. Pencuri itu memalukan. Begitu dia pergi, para penonton juga pergi satu demi satu. Sebelum pergi, mereka tidak lupa membungkuk hormat ke Gunung Jiming. Banyak orang juga bergumam bahwa Kaisar sangat tenang. Di depan Gunung Jiming, hanya Bai Zi yang tersisa, tertawa kecil mencela diri sendiri. Dalam hal garis keturunannya sangat dekat dengan Hong Huang Yuan Feng, dan dalam arti tertentu, itu lebih baik daripada Ekaristi Huanggu. Dalam hal latar belakang, dia adalah murid kaisar, dan sejak dia mulai mempraktikkan Taoisme, dia telah mewariskan hukum abadi yang tak terukur, yang tidak dapat dibandingkan dengan Ye Chen. Dalam hal kultivasi, dia telah menjadi orang suci selama 100 tahun, dan wilayahnya telah mencapai kemacetan, dia hanya sedikit kurang menjadi Raja Semu, dan dia lebih kuat dari Ye Chen. Namun, dia kalah, dan dengan alasan mengambil semua keuntungan, dia kalah dalam kekacauan total. Yang disebut kesombongan tiba-tiba menjadi lelucon. Dia meremehkan Ye Chen, temperamennya, kemampuan bertarung yang sebenarnya, dan pikirannya benar-benar menghancurkannya, dan kekalahan tidak bisa dihindari. Ada orang di luar manusia, dan gunung di luar gunung. Era ini sangat luar biasa. Sekali lagi, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia telah berdiri di atas sejak dia masih kecil, tetapi karena dia berdiri terlalu tinggi, dia menjadi rabun. Berpikir di dalam hatinya, dia juga menahan napas dan mengikuti. Bocah Ye Chen itu terlalu ganas, dan serangannya tidak serius, sehingga dia terluka parah dan perlu waktu untuk memulihkan diri. Di Gunung Jiming, Ye Chen berjalan perlahan dan mencapai hutan bambu kecil. Di Huang ada di sana, duduk santai, generasi tanpa dewa, berpakaian biasa, dengan sikap seperti peri, diam-diam membuat teh. Junior Ye Chen, aku telah bertemu dengan para pendahuluku. Ye Chen memberi hormat. Datang dan duduk. Di Huang tersenyum dan berkata dengan lembut. Ye Chen melangkah maju, dan setelah setengah tahun, dia duduk di seberang Di Huang lagi meskipun dia yang tertinggi, dia tidak memiliki keagungan sedikit pun. Dia harus sangat dihormati, makhluk tertinggi dari satu generasi menuangkan teh untuknya secara langsung, kebanyakan orang tidak akan percaya ketika itu disebarkan. Melihat kuyu dan perubahan Ye Chen, Di Huang tidak bisa menahan nafas. Akhir Ye Chen seperti ini semua disebabkan olehnya. Supreme juga memiliki cinta, betapa dia mencintai Yue Sang, dia tahu betapa Ye Chen sangat mencintai Chuling, dan dia tahu keadaan pikiran Ye Chen. Namun, jika dia melakukannya lagi, dia tetap tidak akan ragu. Aneh saja, reinkarnasi 6 alam terlalu menakutkan, proses kejam ini, meski prosesnya kejam, bisa menyelamatkan Ye Chen dan membantunya nirvana. Bertahun-tahun yang lalu, dia dikalahkan, dan dia tidak ingin Ye Chen kalah juga. Penyesalan kuno telah merusak leluhur, dan tidak boleh membiarkan generasi mendatang menderita, meski caranya kejam. Senior, saya telah menjadi orang suci, bisakah saya kembali ke surga? Kata Ye Chen, suaranya serak, tidak bisa menyembunyikan perubahan hidup. Bisakah kamu melepaskannya? Di Huang berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya santai. Biarkan saja.
Biarkan saja, kata Ye Chen, mencoba untuk tersenyum, itu sangat dibuat-buat, dan hatinya juga sakit. Apakah kamu bisa melepaskannya atau tidak, itu tidak tergantung pada mulutmu, itu tergantung pada hatimu. Juniormu. Biarkan aku pergi, tolong biarkan aku melewati penghalang. Dengan keadaanmu saat ini, aku tidak bisa membiarkan kamu pergi. Di Huang berkata dengan ringan. Suara itu membawa jejak keagungan tertinggi. Lalu, kapan aku bisa kembali ke surga? Tanya Ye Chen. Di Huang tetap diam, tidak berbicara, hanya menjentikkan lengan bajunya dengan ringan. Saat berikutnya, dia melihat seorang wanita muncul di hutan bambu kecil. Melihat lebih dekat, itu adalah Bai Zi, murid Kaisar Huang. Bai Zi tercengang, dia baru saja memasuki kamar kerja dan hendak menyembuhkan lukanya, dan sebelum dia bisa mengatur napas, dia dibawa oleh Di Huang. Ini juga berkat tidak melepas pakaiannya, jika tidak, akan sangat memalukan. Gadis itu sangat bingung, tidak tahu apa yang diminta Di Huang, dan Ye Chen bahkan lebih bingung, tidak tahu di mana Di Huang bernyanyi. Kapan aku bisa menggambar Bai Zi, dan kapan aku akan membiarkanmu melewati penghalang? Di bawah tatapan ragu dari keduanya, Di Huang bangkit, dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, tubuhnya adalah langkah ilusi. Langkah demi langkah sampai dia menghilang. Ye Chen mengerutkan kening, sedikit terkejut, ini sangat sederhana. Ekspresi Bai Zi juga cukup aneh, Tuan memanggilnya ke sini untuk menjadi model. Ini benar-benar sedikit tidak siap. Di sini, Ye Chen mengeluarkan pena dan kertas, tergantung di udara. Bai Zi hanya meluruskan rambutnya, lalu mencari tempat duduk, ini pertama kalinya baginya. Mata Ye Chen tenang, tanpa sedikit pun emosi dalam ekspresinya, dia melirik Bai Zi, lalu melambaikan tangannya, melukis dengan tenang. Bai Zi tampak acuh tak acuh, seperti patung, tidak bergerak. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat matanya dan mengamati Ye Chen secara diam-diam. Selama ini, dia selalu menganggap tuannya sebagai tujuannya, dan dia telah membuat harapan besar bahwa suatu hari nanti, dia akan melampaui tuannya. Namun kemunculan Sein Ye Chen menjadi tujuan lain baginya. Hanya dengan mengalahkannya seseorang dapat mencapai puncak, dan hanya dengan mengalahkannya seseorang dapat memenuhi syarat untuk melampaui Kaisar Huang. Hutan bambu jatuh ke dalam ketenangan, hanya hembusan angin yang berhembus. Satu orang duduk, satu orang menggambar, pemandangan ini agak aneh. Belum lama ini, keduanya bertarung di luar Gunung Jiming. Baru beberapa saat, dan semuanya bersama lagi, suasananya benar-benar canggung, dan sangat tidak wajar untuk ditatap oleh pria seperti itu. Jika bukan karena perintah tuannya, dia tidak akan duduk di sini dengan patuh. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan Ye Chen menulis seperti dewa, dan dia tidak pernah menghentikan pukulan demi pukulan, yang bisa dikatakan dilakukan dalam sekali jalan. Pada gulungan putih, prototipe seorang wanita telah digariskan. Pelukis Ye Chen masih bagus, lukisannya seperti aslinya, setiap cemberut, senyum, dan rambutnya sangat jelas. Entah kapan, aku melihatnya berhenti, menatap kosong pada lukisan yang dibuatnya, dengan ekspresi bingung dan mata kabur. Belum selesai menggambar, Bai Zi melirik Ye Chen. Ye Chen tetap diam, seolah-olah dia tidak mendengarnya, dia masih melihat lukisan itu, dan terlihat masih ada air mata di matanya. Bai Zi mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan, menggambar, kenapa kamu masih menangis? Atau apakah gadis ini benar-benar sangat cantik? Ye Chen tersenyum, tanpa sadar mengangkat tangannya, dan dengan lembut membelai gulungan itu, matanya penuh kehangatan, seperti menatap istrinya. Sekarang setelah lukisannya selesai, aku akan pergi. Bai Zi tidak bisa duduk diam, dia segera bangun, dengan langkah lotus dengan anggun, posturnya seperti ilusi. Mungkin itu didorong oleh rasa ingin tahu. Ketika melewati Ye Chen, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke samping dan melirik lukisan yang digambar Ye Chen. Saya juga ingin melihat seperti apa Ye Chen melukisnya, dia sangat terpesona olehnya, dan air mata menetes darinya. Penampilan ini, tidak masalah, membuatnya berhenti di tempat. Di mana dia dipotret, itu jelas wanita lain. Lebih tepatnya, itu adalah Dewa Jembatan Naihe. Chu Linger. Untuk sesaat, dada Bai Zi naik turun dengan keras, dan percikan api bermekaran di matanya, sepertinya dia akan menjadi gila. Nyonya tua saya benar-benar menganggur, duduk begitu lama, saya merasa Anda melukis wanita lain sesuai dengan penampilan saya, itu terlalu menyebalkan. Saya hanya ingin bertanya, apa nilai keberadaan saya, apakah saya terhibur oleh Anda? Anda tidak melukis saya, Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Ye Chen yang pendiam tidak memiliki apa-apa dalam pikirannya, dan dia tidak pernah merasa bahwa Bai Zi sedang menatapnya, dan sepasang mata yang ingin memakan orang.
Dia masih melihat lukisan itu, lukisan karya Chuling itu. Dia tidak tahu bahwa dia dengan jelas melukis Bai Zi, tetapi dia melukis Chuling secara tidak sengaja, menggambarkannya dengan sangat jelas. Jelas, dia tidak bisa melupakan Chuling, dan dia tidak bisa melepaskan wanita yang paling dia cintai, dia bahkan menggambarnya. Bagaimana dia bisa melepaskan, itu adalah wanita yang paling dia cintai, hubungan 300 tahun, jika dia mengatakan melepaskan, dia akan melepaskan, dia pikir dia tidak bisa melakukannya. Episode 1752 perhatian titik nol. Bai Zi pergi, menahan amarahnya, sangat curiga bahwa Ye Chen melakukannya dengan sengaja untuk membalas dendam padanya atas apa yang terjadi sebelumnya. Kembalilah. Begitu dia meninggalkan hutan bambu kecil, dia mendengar suara berkabut. Itu Di Huang, yang tidak tahu di mana dia berada, tetapi tampaknya tahu bahwa dia paling mengenal muridnya, dan masih ingin menjatuhkannya. Tuan, saya tidak mengerti mengapa Anda ingin menggambar saya. Ada begitu banyak wanita di dunia bawah, temukan saja satu. Atau, saya akan menyimpan klon, tidak perlu dewa sejati. Bai Zi memfitnah, betapa sombongnya dia, bahkan jika dia dikalahkan, dia masih murid tertinggi, jadi kali ini dia benar-benar marah. Ini semacam latihan, kamu tidak boleh menyerah di tengah jalan. Kata-kata Di Huang masih begitu halus dan agung. Bai Zi menarik napas dalam-dalam, tidak berani melanggar perintah guru, berbalik, dan kembali ke hutan bambu kecil dengan ekspresi jelek. Di hutan bambu kecil, Ye Chen sudah mengumpulkan lukisan itu, dan mengambil pena itu lagi. Bahkan tanpa Bai Zi di sini, dia masih bisa melukis, sosok cantik Bai Zi telah dicap olehnya seperti lautan dewa, persis seperti orang sungguhan. Namun, sebelum dia bisa menulis, gadis itu kembali lagi. Dia kembali, tapi menatap tajam ke arah Ye Chen. Jika bukan karena perintah Di Huang, dia pasti akan menjadi gila dan melawan Ye Chen lagi. Peri, kamu tidak perlu berada di sini. Ye Chen berbicara dengan santai. Menurutmu begitu? Bai Zi melirik Ye Chen, menyisir rambutnya sembarangan, lalu duduk kembali di posisi semula. Melihat ekspresi Bai Zi, Ye Chen terbatuk dan merasa bersalah. Memikirkannya dengan hati-hati, masalah ini benar-benar tidak masuk akal baginya. Lagi pula, pria itu adalah murid kaisar, jadi dia secara pribadi datang untuk menjadi model, yang memberinya cukup banyak wajah, tetapi dia sedikit teralihkan. Gambar cepat, aku sangat sibuk. Bai Zi memarahi dengan lembut. Mata cantik gadis itu sangat ekspresif, seolah-olah dia berkata, jika kamu berani mencoret-coret, percaya atau tidak, aku akan menamparmu dengan telapak tangan. Malu, Ye Chen mengambil kuas dan mencelupkannya ke kuas halus dan tinta. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mulai menulis, dan menguraikan garis demi garis, garis-garisnya, benar-benar tingkat master. Bai Zi duduk diam tanpa bergerak, seperti kecantikan es. Saat dia sedang duduk, seberkas cahaya peri jatuh langsung dari Tian Xiao dan mendarat di tubuhnya, memenjarakannya di sana. Ini Di Huang lagi, yang sangat mengenal murid-muridnya, jadi dia benar-benar berani menyerah padanya. Sejak itu, dia menambahkan lapisan asuransi dan melarangnya. Seperti yang dia katakan, ini adalah latihan, dan penggilingan adalah kondisi pikirannya, kali ini dia dan Ye Chen saling melatih. Bai Zi tidak bisa tenang lagi, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa bergerak. Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya, dengan ketidakpuasan terhadap Tuan, saya tidak keberatan dengan Anda sebagai murid, tetapi Anda tidak dapat mengubah seseorang. Saya masih memiliki luka di tubuh saya. Dipukuli oleh Ye Chen. Saat berbicara, Ye Chen terlihat lengkap, tetapi terpesona olehnya. Anda tidak perlu melihatnya, itu masih Chuling, penggambarannya seperti aslinya, tetapi kuas dan tintanya tidak memiliki tampilan Bai Zi sedikitpun. Di sisi berlawanan, mata Bai Zi berkilat, dan dia benar-benar ingin datang dan melihat-lihat. Namun, melihat Ye Chen seperti ini, dia tidak perlu lari untuk melihatnya. Itu pasti Chuling, jika tidak, anak itu tidak akan meneteskan air mata, dan dia terlihat sangat asyik. Ye Chen menghela nafas, menyingkirkan gulungan itu, dan mengambil pena itu lagi. Hutan bambu kecil menjadi damai kembali, duduk sendirian dan melukis oleh yang lain, Bai Zi tidak dapat berbicara, Ye Chen tidak dapat berbicara, sangat sunyi. Kecepatan dia menggambar agak cepat, satu demi satu. Namun, keduanya adalah Chuling, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Bai Zi. Jika ada hubungannya, itu adalah, keduanya adalah wanita. Bai Zi sudah ingin menangis, dia sudah mengalami luka, dan sekarang dia mengalami luka dalam. Menderita, penderitaan yang nyata, saya mulai memahami nilai saya sendiri, jangan biarkan Ye Chen menggambar, tapi perhatikan Ye Chen menggambar.
Hal yang menjengkelkan adalah bahwa hal itu tampaknya tidak penting baginya. Di sini, Ye Chen ada di gambar lain, cantik tapi sangat cantik, tapi tidak ada yang salah dengan Bai Zi, jelas masih culing. Bai Zi menutup matanya, jika dia terus melihatnya, dia akan menjadi gila. Ye Chen memegang gulungan gambar itu dan melihatnya untuk waktu yang lama, dengan air mata di senyumnya. Meskipun itu adalah gulungan gambar, sepertinya culing yang asli, setiap cemberut dan senyuman adalah semangatnya, tidak berbeda dengan ingatannya. Tapi dia telah menjadi seorang istri, dan dia tidak mencintai Ye Chen lagi. Dia mulai mengerti bahwa apa yang disebut cinta sudah lama berakhir. Dia juga sangat mengerti niat pendahulunya, Kaisar Huang, bahwa dia tidak ingin dia pergi ke 6 alam reinkarnasi dengan rintangan cinta dan kejahatan. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk rambutnya yang seputih salju. Dia juga memejamkan mata, mengambil kuas, dan mencelupkan tinta untuk melukis. Pasangan ini, langkah demi langkah, lambat, tidak terburu-buru atau terburu-buru, butuh waktu lama, dan belum selesai selama 3 hari penuh. Baru pada hari keempat dia membuka matanya dan melihat gulungan itu dengan tenang. Pada gulungan lukisan, culing masih ada, tetapi mereka yang berhati-hati akan menemukan bahwa 9 poin dari lukisan ini adalah culing, dan 1 poin terlihat seperti Bai Zi. Dia menonton selama 1 jam penuh, penglihatannya kabur oleh air mata. Sedikit seperti Bai Zi, itu membuktikan bahwa pikirannya telah berubah, ada jejak kesurupan, dan dia mulai melepaskan culing. Mencintai seseorang memang sulit, tapi melepaskannya lebih sulit lagi. Saya tidak tahu berapa kali, dia mengambil kuas dan menutup matanya. 3 hari, satu demi satu, lukisannya menjadi lebih jelas, tetapi semakin dia melukis, semakin dia tidak terlihat seperti culing, dan lebih mirip Bai Zi. Dia tidak pernah merasa bahwa melukis adalah sakit hati. Semakin dia mirip dengan Bai Zi, semakin dia melepaskan culing. Satu demi satu, sampai lukisan itu bukan lagi culinger, tapi Bai Zi, yaitu benar-benar dilepaskan. Kuasnya tampak seperti pisau ukir, meskipun lukisan itu ada di gulungan, itu terukir di hatinya, dengan setiap pukulan, sangat menyakitkan hingga dia ingin menangis. Melukis, terus membuat orang, terus lupa. Air mata, terus mengalir. Saya tidak tahu berapa hari telah berlalu, dan dia tidak tahu berapa banyak lukisan, sampai setiap bambu ditutupi dengan gulungan yiren. Hari-hari ini, dia berubah dan nirwana dalam malapetaka cinta. Dan Bai Zi, suasana hati yang membosankan, berangsur-angsur menjadi tenang seperti air yang tenang. Dia memahami niat baik tuannya, dan ketika dia menutup matanya, dia menerobos kerajaan, dari orang suci menjadi raja yang semu. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, dia membuka matanya untuk pertama kalinya. Matanya penuh kegembiraan, level ini telah menghalanginya selama 100 tahun. Selain sangat gembira, dia menatap Ye Chen lagi. Dia harus berterima kasih padanya karena telah menerobos kemacetan kali ini. Itu benar-benar kebetulan. Dia melihat lukisan Ye Chen dengan mata tertutup, dan air mata di sudut matanya tidak bisa berhenti mengalir, yang membuat orang merasa tertekan. Di matanya yang indah, di tengah ketidakpeduliannya, ada jejak kasih sayang. Dia tidak pernah mencintai siapapun, dan dia tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan. Dapat dilihat bahwa Ye Chen seperti ini, baru kemudian dia tahu betapa menyakitkan melupakan seorang wanita, itu menyakitkan lebih dari 1000 luka. Hei, sambil menghela nafas, dia bangkit dan melangkah ke Gunung Jieming selangkah demi selangkah. Sekarang dia telah maju, dia harus melewati bencana. Di hutan bambu kecil, pukulan terakhir Ye Chen juga jatuh. Gulungan gambar di depan saya bukan lagi culing, 9 dari 9 adalah Bai Zi. Ke-10 dan 1 menit itu adalah keterikatan terakhirnya, dan jika itu menjadi sepasang lagi, itu harus dihapus, jejak keprihatinan yang menyedihkan. Dia mengumpulkan semua gulungan, menggantungnya di udara, menyalakan api, dan setiap gulungan terbakar menjadi kehampaan. Kemudian, dia berbalik diam-diam dan berjalan keluar dari hutan bambu selangkah demi selangkah. Di luar gunung, terdengar suara gemuruh, awan gelap mengepul, sangat tebal, dan guntur dan kilat beterbangan, yang semuanya tampak seperti ular. Paksaan yang membuat dunia bergetar memenuhi dunia bawah. Itu adalah bencana, hukuman ilahi khusus untuk Bai Zi, dengan darah yang terlalu kuat dan terlalu banyak bakat, bencana ini akan semakin mengerikan. Orang-orang dari segala arah terkejut, mereka semua mengangkat kepala, menatap Su Tian dengan bingung. Mereka semua adalah kultivator, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali pemandangan seperti apa ini? Pada saat itu, terlalu banyak orang berkumpul dan berbondong-bondong menuju Gunung Jieming, ada banyak orang, seperti gelombang laut, membanjiri daerah tersebut. Ini sebenarnya Bai Zi.
Seseorang terkejut, melihat ke langit, Bai Zi berdiri dengan anggun, seperti seorang ratu yang tak tertandingi. Murid kaisar akhirnya mengambil langkah itu. Ini kebetulan. Para jenderal dunia bawah tua kebanyakan iri. Mereka telah berhenti di alam suci selama ratusan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah saya tidak salah? Ada juga di sana. Seseorang berseru. Singkatnya, itu menarik perhatian banyak orang dan melihat ke satu sisi. Di bagian langit dan bumi itu, ada juga awan gelap yang mengamuk dan guntur yang mengamuk. Samar-samar, seseorang masih bisa melihat sosok berbaju zirah, dengan punggung yang kokoh, mata seperti bintang, dan rambut panjang seperti air terjun. Ming Jue. Terlalu banyak orang terkejut dengan ekspresi aneh. Para murid kaisar dan kaisar dunia bawah akan menarik malapetaka bersama. Apakah itu kesepakatan yang baik? Banyak orang menggaruk-garuk kepala. Ini benar-benar seimbang. Di sudut kerumunan, Qin Mengyao menghela nafas, tidak ada prioritas. Kesengsaraan surgawi begitu luas, betapa mengerikannya hukuman ilahi ini. 9 jenderal besar dunia bawah juga datang, memutar lidah. Ini benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon. Zhao Yun tersenyum, dan ekspresinya tidak banyak berfluktuasi. Dalam hal bencana, perbedaan antara keduanya terlalu jauh. Di tengah diskusi, guntur dari timur dan barat berkumpul menjadi lautan. Ming Jue dan Bai Zi berdiri di lautan guntur masing-masing, bertarung dengan semangat tinggi, ingin berubah di bawah malapetaka dan nirwana di bawah hukuman ilahi. Tetapi di lautan guntur masing-masing, ada dua siluet yang menggelegar, bahu-membahu, dan hukum jalan kaisar sedang terbang. Ya Tuhan! Kaisar dunia bawah dan Dijun. Semua orang gempar. Ini sebenarnya perampokan jalan kaisar dan para dewa. Orang-orang tua itu sangat bersemangat. Keduanya telah melanggar hukum kaisar dunia bawah dan kaisar. Jadi, Bai Zi dan Ming Jue akan memilih kaisar dunia bawah dan kaisar pada tingkat yang sama. Seseorang bertanya ragu-ragu. Jika kamu bisa melewatinya, kamu akan menjadi Jiu Xiao Xiankui. Tetapi jika kamu tidak bisa melewatinya, kamu akan menjadi Zhou Yu Huangquan. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Di bawah pengawasan semua orang, Bai Zi dan Ming Jue telah memulai perang. Ini benar-benar 1v2, menghadapi dua makhluk tertinggi pada periode yang sama, bahkan jika mereka berdua bertarung, mereka semua akan berdarah. Mata penonton berbinar-binar, karena takut ketinggalan gambar. Terlebih lagi, memori SPAR telah dihilangkan adegan semacam ini, yang jarang terjadi dalam 10.000 tahun, dicap dan diambil kembali sebagai persembahan. Mungkin kesengsaraan surgawi begitu keras sehingga menarik perhatian semua orang, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa sesosok berjalan menuju tanah tak berbatas. Itu adalah Ye Chen, menyelinap di bawah matahari yang gelap dengan sedikit kekhawatiran dan debu di sepanjang jalan, mencoba untuk benar-benar melupakan Chuling. Di puncak Gunung Jieming, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang berdiri berdampingan, tetapi mereka tidak melihat muridnya melintasi bencana, tetapi melihat Ye Chen melalui kabut. 6 alam reinkarnasi akan segera dibuka, Kaisar Huang, perhitunganmu tepat. Kaisar Dunia Bawah tersenyum santai, kamu tidak takut, dia telah jatuh ke dalam bencana cinta. Aku tidak pernah meragukan bahwa garis keturunan dari tubuh suci. Dan jangan pernah mengecewakan orang. Di Huang tersenyum, matanya penuh kepuasan. Episode 1753 itu saja. Hukuman ilahi dari surga menjadi semakin sengit, dan suara gemuruh mengguncang langit. Ada dua lautan guntur di timur dan barat, Bai Zi dan Ming Jue berjuang keras, dan Kaisar Ming dan Dijun pada saat yang sama sangat menakutkan. Keduanya sering memercikkan darah, hampir mati, mencoba yang terbaik untuk bertarung, tubuh dewa itu meledak lagi, dan darah memercik ke seluruh langit. Apakah ini Master setingkat Raja Bijak dan Kaisar Dunia Bawah? Bai Zi mengatupkan giginya, dan gadis angkuh itu dipukul lagi. Ming Jue tidak seperti ini, tidak dapat berbalik, tidak peduli seberapa kuat seni keabadian abadi, semuanya sia-sia di depan dua makhluk tertinggi. Keadaan pikiran mereka mengejutkan, Kaisar Dunia Bawah dan Dijun pada level yang sama terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak berdaya untuk melawan. Pengamat, mundur lagi dan lagi, tidak ada yang berani lari. Tingkat hukuman ilahi ini hanya terdengar, dan ini pertama kali saya melihatnya, belum lagi pengalaman fisik, hanya dengan melihatnya membuat hati saya bergetar. Atau mungkin, hanya monster seperti Ming Jue dan Bai Zi yang dapat menyebabkan kesengsaraan Dewa Kaisar Dao, dan mata hari ini benar-benar terbuka. Tiba-tiba, banyak orang melihat ke arah Zhao Yun lagi. Dia dan Ye Chen bahkan lebih berbakat daripada Bai Zi dan Ming Jue. Terlalu banyak orang yang penasaran dengan bencana apa yang bisa mereka timbulkan. Zhao Yun mengeluarkan kendi, mengabaikan sekitarnya, dan hanya peduli minum.
Bisakah dia mengatakan bahwa bencana Ming Jue dan Bai Zi keduanya adalah pediatri? Tingkat di belakang hukuman ilahi Lao Su yang tiada taraf. Jelas, tidak ada cara untuk mengatakan ini, jika tidak, itu akan sangat hidup. Ada banyak pergerakan di sini, tetapi dunia di kejauhan sunyi. Ye Chen berjalan di tanah yang luas, semakin jauh dari tempat yang ramai, punggungnya suram, dan dia merasa sedikit kesepian. Dia tidak punya tujuan, hanya berjalan diam-diam, menyeberangi Changchuan, melangkah melintasi laut, dan melintasi gunung hantu satu demi satu. Ini harus menjadi perjalanan, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Yang aku tahu hanyalah bahwa suara hukuman Tuhan yang bergemuruh di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Ming Jue dan Bai Zi selamat dari hukuman Tuhan setelah lolos dari kematian di tengah hidup dan mati, nirvana berubah dan benar-benar maju. Penonton sudah lama tidak pergi, dan masih banyak yang ingin mereka katakan. Hukuman ilahi ini berlangsung selama 3 hari penuh, Ming Jue dan Bai Zi bertarung selama 3 hari, dan mereka menontonnya selama 3 hari, yang mengejutkan. Di malam yang sunyi, dengan angin menderu, Ye Chen berhenti. Wajahnya rusak karena cuaca dan mulutnya penuh janggut. Masa muda itu muda, tetapi tidak memiliki vitalitas dan semangat yang seharusnya dimiliki oleh kaum muda, itu lebih. Perubahan waktu. Di depannya ada samudra, samudra ungu. Laut berombak, bergolak, dan diselimuti kabut. Samar-samar, masih terdengar ratapan hantu, hantu kesepian dan liar yang berjuang di laut, dengan wajah garang dan menakutkan. Ini adalah Laut Sura, yang sama terkenalnya dengan Nihai di dunia bawah. Di masa lalu, 9 jenderal besar dunia bawah di aula pertama berlatih di sini, dan mereka terkenal karena keganasannya. Umumnya, hanya sedikit orang yang berani datang. Ye Chen berdiri dengan tenang, menatap dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia pernah ke sini sebelumnya, tidak sendirian, tapi bersama Chu Ling. Meskipun Laut Sura suram dan menakutkan, ia memiliki pemandangan yang unik, awan dan kabut ungu pekat tampak seperti bunga yang bermekaran. Melihat Laut Asura, matanya berangsur-angsur redup. Di matanya, ada gambar kuno dan jauh. Itu adalah monster Beast Forest. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu Chu Linger. Dia diburu oleh sekte musuh dan terluka parah. Suatu malam di musim semi, karma mereka dimulai saat itu. Belakangan, Heng Yuezong yang mengira Chu Xuan adalah Chu Ling. Dia tidak akan pernah mengira bahwa tuannya memiliki saudara kembar. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa bahwa keberuntungan telah menipu orang, dan secara tidak sengaja, banyak lelucon telah dibuat, dan hubungan kuno juga telah tercipta. Pikiran terbang, dan ketika iblis menyerbu, dia berdiri di depannya, dan aromanya menghilang. Adegan itu masih menyakiti hatiku. Dalam keadaan trans sesaat, sudah 300 tahun, dan reinkarnasi besar telah berlalu. Kisah cinta di masa lalu selalu menjadi pemandangan yang ramai, namun berakhir dengan akhir yang suram. Ada air mata di matanya, dan ada air mata di rongga matanya. Air mata sudah lama tidak menetes, dan di dalam air mata, ada sosok Chu Ling, memanggil namanya dan tersenyum padanya. Semua cinta, semua sebab dan akibat, semua masa lalu, semua kekhawatiran, semuanya terkondensasi dalam 2 air mata ini. Setelah air mata ini mengalir keluar, itu akan diletakkan, dan tidak akan ada lagi Chu Ling di matanya, tidak ada lagi kekhawatiran tentang itu. Itu saja. Ye Chen dengan lembut menutup matanya, air mata yang selalu tidak ingin dia tumpahkan mengalir dari sudut matanya dan mengalir di wajahnya yang berubah-ubah. Dia melepaskannya, tidak ada lagi Chu Ling di matanya, dan sebab dan akibat dari 300 tahun, dengan 2 baris air mata ini, benar-benar di masa lalu. Gambaran indah itu, ingatan itu, sepenuhnya berubah menjadi mimpi. Mungkin, pada tahun tertentu dan bulan tertentu di masa depan, dia secara tidak sengaja akan mengingat bahwa pernah ada seorang wanita. Chu Linger. Sura Overseas, dia seperti patung batu, tidak bergerak. Gumpalan angin, membawa banyak kesejukan, menyapu rambut putihnya dan sosoknya yang agak kurus. Saya tidak tahu kapan, saya hanya melihat ke atas dan melihat ketiadaan yang halus. Melihat itu, dia bangun tanpa sadar, mengerutkan kening. Tetapi saya melihat bahwa langit diselimuti kabut dan kekacauan, seperti lautan yang mengamuk, yang tampaknya menelan seluruh dunia bawah. Setan surgawi. Ye Chen menyipitkan matanya dan mengenali pemandangan ini. Kemarahannya terhadap iblis surgawi telah lama terukir di jiwanya. Jika bukan karena mereka, bagaimana langit bisa penuh dengan kehancuran, dan jika bukan karena mereka, bagaimana hidupnya bisa penuh dengan lubang. Karena hutang darahnya, dia sangat peka terhadap aura iblis surgawi, bahkan jika hanya ada jejak, dia dapat menciumnya dengan jelas. Apa yang salah dengan ini?
Semua orang di dunia bawah tercengang, terlalu banyak orang mengangkat kepala dan memandang Misty. Tidak ada keraguan. Dunia bawah awalnya gelap, tetapi karena kabut, cahayanya tertutup. Selain itu, ada juga nafas yang bergetar, terlalu banyak hantu kecil, tubuh gemetar, dan mau tidak mau saya berlutut. Dari mana datangnya kabut hitam? Yama dari aula ke-10 bergegas keluar dari aula utama, dan 9 gunung raksasa tercekik di 9 penjuru dunia bawah, tampak ganas. Nafas ini menjijikkan. Para jenderal dunia bawah surgawi, jenderal dunia bawah bumi, dan jenderal Xuanming dari semua kuil keluar bersama, dan mereka semua memandang ke langit dengan dingin. Untuk beberapa alasan, aku selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Semua setan kecil menggigil, dan wajah mereka pucat. Kami memiliki 2 makhluk tertinggi, dan kami takut pada seekor burung. Para jenderal tua memarahi satu demi satu, dan mereka semua menggunakan metode ini untuk melarutkan rasa takut di hati mereka. Bagaimana situasinya? Qin Mengyao bergumam pelan di sisi kerumunan, menyipitkan matanya yang indah dan menatap langit yang luas. Tanah asing. Zhao Yun mengerutkan kening, matanya berkedip-kedip dengan makna yang dalam. Setan surgawi. Di rumah Gunung Luochuan, wajah cantik Culinger memucat seketika, Ye Chen mengenalinya, dan dia bisa mengenalinya sendiri. Benar-benar mengejutkanku bahwa iblis dapat menemukan dunia bawah. Dalam ketiadaan, Kaisar dunia bawah berkata dengan santai, kamu, bagaimana menurutmu? Seharusnya 6. Reinkarnasi, mengungkapkan retakan. Mendaki dengan tiba-tiba. Menarik. Kaisar Ming memutar lehernya dengan nyaman, dan aura Kaisar Agung mencapai puncaknya dalam sekejap, menghancurkan langit dan runtuh. Begitu kata-katanya jatuh, ketiadaan terbelah, dan seberkas cahaya jatuh secara vertikal, menembus langit dan bumi, sangat tebal. Seluruh dunia bawah dalam kekacauan, lingkaran cahaya hitam pekat menyebar tanpa batas, diliputi iblis, dan momentumnya sangat kuat. Itu adalah pilar Optimus, lebih kuat dari yang terjebak di Beizhen Changyuan di masa lalu, tingginya 10.000 kaki, dan bersinar dengan cahaya iblis. Baik Kaisar dunia bawah dan Kaisar bergerak, melangkah maju, melanggar hukum, melampaui sungai waktu yang panjang, dan mendarat di luar Laut Surah. Benar sekali, letak Optimus Pilar berada di Laut Surah. Kaisar dunia bawah dan Di Huang berdiri dengan tenang, melirik pilar Optimus, lalu menatap Ye Chen, dan jelas bahwa Ye Chen telah meletakkannya. Ye Chen baik-baik saja, dengan sepasang mata darah, hanya menatap pilar Optimus. Lebih dari 300 tahun yang lalu, untuk menghancurkan pilar Optimus di Beizhen Changyuan, 90 juta biksu Great Chu hampir memusnahkan seluruh pasukan mereka. Karena dia adalah tubuh suci, dia dapat menyaingi Kaisar Agung, leluhur dan keturunan yang tak terhitung jumlahnya telah membuka jalan baginya, dan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping untuknya. Dia tidak mengecewakan Dacu, membantai Kaisar, dan menggunakan tubuhnya yang rusak untuk menghancurkan pilar iblis untuk membayar darah Dacu. Matanya penuh dengan darah dan air mata, mengaburkan pandangannya. Di belakangnya, Yan Luo dari aula ke-10, dan banyak jenderal Tianming setingkat Kaisar juga tiba satu demi satu, semuanya dengan momentum yang luar biasa. Cepat pergi. Raja Qin Guang melihat Ye Chen di bawah. Tidak perlu. Kaisar dunia bawah tersenyum ringan, seberkas cahaya peri terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi tombak, dan digantung di depan Ye Chen. Zange berwarna hitam seluruhnya, terukir dengan pola dunia bawah Kaisar, saya tidak tahu berapa umurnya, saya hanya tahu bahwa itu sudah sangat lama, dan perubahan hidup adalah kuno. Selain itu, hukum cara Kaisarlah yang saling terkait. Zange ini adalah senjata Kaisar Pamungkas, dan itu adalah senjata kekaisaran Kaisar dunia bawah, disebut Zange Kaisar dunia bawah, dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tujuan dari langkah Kaisar dunia bawah sudah jelas, yaitu untuk meminjamkan senjata Kaisar kepada Ye Chen, yang menyatu dengan senjata Kaisar, sehingga ia dapat melawan Kaisar Semu. Dalam hal pertarungan sebenarnya dengan iblis, di sini, Ye Chen memiliki hak paling banyak untuk berbicara. Dia membantai 2 Kaisar dalam satu kehidupan, dan rekornya masih lebih tinggi dari Kaisar Huang. Sepanjang zaman, dia adalah satu-satunya yang membantai Kaisar. Kebaikan Kaisar dunia bawah, Ye Chen tidak akan menolak, membiarkan senjata Kaisar melebur menjadi satu. Dengan integrasi senjata Kaisar, auranya naik sepenuhnya, mencapai tingkat Kaisar Agung, dan tubuh sucinya yang mendominasi dilemparkan seperti emas. Yan Luo dari aula ke-10 terkejut. Kekuatan Ye Chen sekarang melampaui mereka. Jika mereka dipilih, dia tidak akan menjadi lawannya. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen juga pergi ke langit, berdiri di belakang Kaisar dan Kaisar Ming, punggungnya kokoh dan menjulang tinggi seperti gunung.
Langit di segala arah bergetar, dan formasi besar terbentang, tanpa kecuali, yang semuanya adalah formasi pembunuh kaisar, menutupi langit. Lebih banyak pembangkit tenaga listrik bergegas ke arah mereka seperti air pasang dan laut, menghitungnya secara detail, ada sebanyak 90 juta orang, membentuk formasi biksu satu per satu. Kaisar dunia bawah dan Di Huang tidak langsung menghancurkan pilar Optimus. Dalam kesunyian yang abadi, dua makhluk tertinggi telah lama melupakan perasaan darah mendidih. Sekarang iblis menyerang, sekarang saatnya untuk melatih tangan mereka. Ye Chen juga sangat percaya diri, cahaya keemasan melintas di matanya. Di surga dan banyak domain, dua invasi iblis surgawi sangat brutal, dan akar penyebabnya adalah tidak ada kaisar yang bertanggung jawab. Namun, ini bukan surga, tapi dunia bawah, kaisar agung dan tubuh suci agung, ini adalah dua tingkat tertinggi. Dua kaisar besar, dengan barisan seperti itu, benar-benar ditekan oleh kekuatan tempur. Saya khawatir, sebelum kaisar agung dari alam iblis surgawi tiba, tentara iblis surgawi akan dimusnahkan. Kami tidak takut pada banyak orang, itu tidak berguna. Selain itu, Kaisar Setan Langit benar-benar tidak cukup untuk membunuh. Semangat juang Ye Chen adalah yang tertinggi, dan dua invasi iblis itu menyedihkan. Untuk ketiga kalinya, itu adalah penindasan kekuatan tempur yang langka, dan jutaan mayat perlu dibaringkan, hutang darah selama 300 tahun akan dilunasi dengan darah. Ada bab lain nanti. Besok dan lusa tutup, akan ada update lagi. www.n Episode 1754 Lapangan Shuro. Suara gemuruh itu seperti guntur abadi, mengguncang dunia bawah. Tentara dunia bawah berbaris di luar surah, siap bertarung. Entah menginjak kehampaan, atau mengendarai pedang terbang, atau mengendarai monster hantu, berdiri di seluruh langit dan menutupi bumi. Melihat dari kejauhan, itu adalah karpet hitam, menutupi langit dan tanah, semuanya mengenakan baju besi dan memegang pedang di tangan mereka. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, saya terkejut ketika melihatnya. Di dunia bawah, jika orang kuat dan kuda kuat, ada pembangkit tenaga setingkat kaisar yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak pembangkit tenaga setingkat kaisar semu. Tak satu pun dari ini yang penting, yang benar-benar hebat adalah kaisar dunia bawah dan kaisar Huang, dua peringkat tertinggi, adalah pendukung kuat dunia bawah. Ye Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa dibandingkan dengan dunia bawah, surga terlalu lemah. Tidak ada kaisar yang duduk di kota, berapa banyak orang luar biasa yang dibutuhkan untuk memperjuangkan seorang kaisar agung, dua pertempuran di surga tidak adil sejak awal. Tidak apa-apa sekarang, jika Anda berjuang untuk nomor tersebut, tidak akan ada kekurangan di dunia bawah, dan jika Anda berjuang untuk tingkat kaisar puncak, baik kaisar dunia bawah maupun kaisar kejam. Apalagi menunggu pekerjaan itu mudah, dan sebanyak yang keluar, itu akan dihancurkan. Sambil menunggu, Ye Chen tiba-tiba melihat distorsi ruang di sampingnya. Saat berikutnya, sesosok tubuh jatuh, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Zhao Yun, yang kehilangan pijakan dan hampir jatuh. Aku bilang tidak. Biarkan aku datang. Zhao Yun berusaha keras untuk berdiri diam, sangat malu, dan dibawa ke sini dalam keadaan linglung. Dia hari ini sangat luar biasa, permukaan tubuhnya terkoyak oleh petir, dikelilingi oleh hukum jalan kaisar, dan samar-samar memiliki prestise kaisar. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat bahwa Zhao Yun juga memiliki prajurit kaisar yang sangat kuat di tubuhnya, yang merupakan tombak, yang sangat menakutkan. Mereka juga datang bersama Ming Jue, murid kaisar Ming, dan Bai Zi, murid kaisar Huang, keduanya memiliki senjata kaisar di tubuh mereka. Mata Ye Chen berkedip, jelas bahwa dunia bawah ada di hadapan kaisar dunia bawah, dan ada kaisar besar lainnya, yang telah menjadi debu sejarah. Meskipun kaisar meninggal, senjata kaisar diwariskan untuk melindungi generasi mendatang. Mereka berempat berdiri berdampingan, senjata kekaisaran ekstrim di tubuh mereka berdengung dan bergetar, dengan restu dari senjata kekaisaran, mereka memiliki kekuatan tempur seorang kaisar baja keras. Mereka berempat adalah empat junior paling menakjubkan di dunia bawah, mereka memahami kerja keras para pendahulu mereka. Memanggil mereka ke sini berarti menerima pembaptisan perang. Hanya dalam pertempuran berdarah mereka dapat benar-benar berubah. Ini adalah kesempatan dan keberuntungan. Kaisar dunia bawah dan kaisar tersenyum, dan masing-masing menekan paksaan kaisar. Bayangkan saja, jika iblis surgawi tahu bahwa ada dua supremes di dunia bawah, akan aneh jika mereka tidak menakut-nakuti mereka. Jika kedua supremes ada di sini, bukankah mereka akan mencari pelecehan? Oleh karena itu, Kaisar dunia bawah dan Di Huang sangat pandai datang, dan masing-masing menahan napas, takut tentara iblis surgawi akan mengetahui keberadaan mereka.
Wajar untuk bertarung, menariknya keluar dan bertarung lagi, dan bertarung sampai mati. Itu akan menjadi yang terbaik jika dia bisa mengeluarkan Kaisar Agung Wilayah Iblis Surgawi. Mereka semua berada di level tertinggi, 2 lawan 1, tidak ada alasan untuk kalah. Kami datang. Raja Qin Guang memarahi dengan lembut, matanya bersinar. Begitu kata-kata itu jatuh, pilar Optimus bergetar, dan kabut ajaib menyembur keluar, menyelimuti sejumlah besar setan langit yang gelap. Raja Iblis, Jenderal Iblis, dan Tentara Iblis semuanya memiliki mata merah darah, haus darah dan tirani, dan roh jahat mengepul, mendatangkan malapetaka. Napas ini benar-benar luar biasa. Suatu hari, Raja Iblis dari alam iblis menghisapnya dengan nyaman, wajahnya penuh kenikmatan. Apa semua ini? Tentara dunia bawah mengerutkan kening. Mereka belum pernah melihat iblis surgawi, jadi mereka tidak tahu dari mana asal iblis surgawi. Invasi ke negeri asing, pertempuran ini sangat besar. Tidak ada kelas kaisar, tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua adalah umpan meriam. Bagaimana dengan taruhan? Mari kita lihat siapa yang berada di bawah pilar hitam terlebih dahulu. Ming Jue memiringkan kepalanya, tersenyum pada Ye Chen, Zhao Yun dan Bai Zi. Bunuh. Tanpa menunggu Zhao Yun dan Bai Zi menjawab, Ye Chen melangkah ke Laut Sura dan menjadi orang pertama yang membunuh pasukan iblis. Ming Jue malu, orang yang tidak sabar ini, belumkah dia berteriak? Namun, bagaimana dia tahu bahwa permusuhan Ye Chen dengan iblis surgawi dapat ditoleransi sampai sekarang, yang sangat jarang terjadi. Lalu apa yang kamu bicarakan, ayo lakukan. Aura Zhao Yun langsung mencapai puncaknya, terkait dengan hukum jalan kaisar, dan paksaan itu sangat mendominasi. Bunuh. Bai Zi mengeluarkan teguran dingin, tanpa urutan tertentu. Ming Jue tidak pernah kehilangan pusat perhatian, gerakannya misterius, dia mengejar dengan lompatan besar, memegang tombak perang, seperti dewa perang. Bunuh. Yan Luo dari 10 istana mendengus dingin, menggantung senjata natal mereka sendiri di kepala mereka, dan pasukan dunia bawah menekan seperti lautan hitam. Kaisar dunia bawah dan Dijun tidak bergerak, para prajurit udang dan jenderal kepiting terlalu malas untuk bergerak. Keduanya menyembunyikan diri ke dalam ketiadaan satu demi satu. Mereka ingin menjadi pemburu, dan masing-masing bangkit, menunggu untuk menangkap Kaisar Agung Alam Iblis Surgawi. Jika langit dan manusia mengetahui hal ini, mereka pasti akan takut untuk buang air kecil. Untuk menangkap Kaisar, mungkin hanya 2 orang kejam ini yang berani melakukannya. Salah satunya adalah Kaisar Abadi Dunia Bawah, dan yang lainnya adalah tubuh suci Dacheng yang pernah berperang melawan 5 kaisar sendirian, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan bersama. Tidak mungkin, siapapun yang memberi tahu kami bahwa ada terlalu banyak orang sangat berubah-ubah. Laut Asura, karena invasi tentara dunia bawah, memicu lautan badai, dan yang disebut hantu kesepian semuanya dihancurkan menjadi abu terbang. Di mana ada begitu banyak orang kuat. Bahkan pasukan iblis langit pun terkejut saat melihat pertempuran hebat di dunia bawah. Anda tahu, mereka baru gelombang pertama, dan mereka belum tiba. Memang mereka ramai seperti lautan, tapi pasukan dunia bawah seperti lautan luas, jika dilakukan dengan keras akan menjadi pembantaian sepihak. Mundur. Raja Iblis dari wilayah Iblis Surgawi berteriak dan memerintahkan untuk mundur. Kemana harus pergi? Ye Chen menyusut 1 inci, dan yang pertama membunuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahu Wang Quan membuat serangan yang kuat. Begitu Raja Iblis berambut ungu bertemu wajahnya, setengah dari tubuh iblisnya dilumpuhkan oleh pengeboman, dia mundur, darah dan tulang beterbangan, itu sangat menyedihkan. Escort. Iblis berambut ungu meraung, matanya penuh ketakutan. Orang ini mundur ke kerumunan, tetapi prajurit iblis dan jenderal di sampingnya didorong olehnya, dan dia dianggap sebagai kambing hitam. Ye Chen terlalu galak, dia bisa melumpuhkan separuh tubuhnya dengan 1 pukulan, dan bisa dibayangkan dengan pantatnya bahwa dia adalah orang yang kejam yang bisa meledakkan langit. Bunuh. Sekelompok iblis surgawi bergegas maju untuk membunuh tentara iblis surgawi, baik dengan kekuatan gaib atau senjata pembunuh asli, luar biasa. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ye Chen meraung marah, menyekanya dengan telapak tangan, dan menatap iblis berambut ungu dengan sepasang mata emas. Dia masih mengerti alasan mengapa kamu sekarat saat kamu sakit. Tingkat Raja Iblis sangat penting. Jika kamu cacat, kamu masih ingin melarikan diri. Mencari kematian. 3 Raja Iblis mendengus dingin dan datang untuk membunuh mereka semua. Ayo, 1 untuk setiap orang. Zhao Yun menamparkan salah satu dari mereka dan membalikkan salah satu dari mereka, Raja Iblis berambut darah, dan dia benar-benar dipaksa. Mudah untuk mengatakannya. Ming Jue tertawa keras, dan bertemu dengan Raja Iblis berambut putih. Aku belum melawan Kaisar Zun.
Bai Zi, yang juga sangat tangguh, hampir menebas Raja Iblis bermata tiga dengan pedangnya. Keempat penjahat, bersama dengan 4 prajurit kaisar, berperang melawan 4 Raja Iblis besar. Pertempuran itu tidak kecil, dan tentara iblis berubah menjadi kabut darah. Sebelum dia bisa menstabilkan pijakannya, Yama dari 10 kuil memimpin pasukan untuk membunuhnya, dan gelombang besar menenggelamkan pasukan iblis. Pasukan dunia bawah penuh dengan semangat juang, alasan utamanya adalah mereka telah panik selama bertahun-tahun tanpa akhir, kali ini mereka di sini untuk pelatihan. Belum pernah ada pertempuran sekacau ini sebelumnya, dan ada 2 makhluk tertinggi yang duduk di kota, hingga Yan Luo dan sampai ke setan kecil, semuanya gila karena kegembiraan, dan mereka mengikuti satu sama lain dengan kekuatan yang tak tertandingi. Perang pecah, dan nyawa manusia tidak berharga, dengan korban di kedua sisi. Apa yang bisa dilihat adalah pasukan dunia bawah benar-benar ditekan, dan semua tentara iblis akan ditelan, gambarnya sangat berdarah. Anehnya, pasukan iblis surgawi belum tiba, mereka hanya barisan depan, sementara pasukan dunia bawah sedang menunggu dengan kekuatan penuh, dengan kekuatan tempur yang tidak seimbang pertemuan ini, mereka lengah. Ini belum memicu cara pembunuhan kaisar, jika tidak, pemandangannya akan lebih spektakuler, dan pasti akan musnah berkeping-keping. Laut Asura yang semula berwarna ungu, diwarnai merah akibat perang. Sisa-sisa anggota tubuh dan lengan, pisau, senjata, pedang, dan tombak menumpuk satu demi satu. Laut Asura telah menjadi ladang Asura, pembantaian sepihak yang nyata, dengan kekuatan ratusan kali lipat, pasukan iblis tidak berdaya untuk menyerahkannya. Kali ini, itu benar-benar kejutan besar, dan pihak lain benar-benar memberi muka. Saya tidak tahu, jika tentara iblis surgawi tahu bahwa ketika 2 Supreme Being masih dalam kehampaan, mereka akan takut untuk menangis di tempat. Saya datang jauh-jauh ke sini, saya ingin ada ombak, tapi kali ini bagus, ombaknya tidak kecil, tapi saya yang tenggelam, sungguh memalukan. Dalam kehampaan, Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang berdiri berdampingan, menatap pilar Optimus, menunggu Kaisar Agung muncul. Membunuh tingkat Kaisar memiliki banyak manfaat, dan itu pasti merupakan keberuntungan yang luar biasa. Sama seperti Kaisar Dunia Bawah, dia mungkin bisa maju lebih jauh dan menjadi Kaisar Surga. Sama seperti Kaisar Huang, Bao Buki dapat menembus belenggu dan bercita-cita menjadi kaisar, dan jika tubuh suci diabadikan di alam kaisar, itu bisa sekeras Kaisar Surga. Episode 1755 Bagaimana dengan orang-orang? Kawal, selamatkan aku. Ada perkelahian di seluruh laut, gemuruh memekakkan telinga, tapi ada raungan, yang paling keras. Itu adalah iblis berambut ungu, yang sedikit gila diburu oleh Ye Chen. Di puncak Kaisar Semu yang bermartabat, Raja Iblis di bawah kursi Kaisar Agung dikejar oleh seorang suci yang membawa senjata Kaisar, melepaskan helm dan baju besinya. Itu juga berkat fakta bahwa Kaisar Iblis Surgawi tidak ada di sini, jika tidak, mengapa Ye Chen bergerak, dan Kaisar Iblis Surgawi akan memotongnya hidup-hidup dengan satu telapak tangan. Bagaimanapun, dia adalah iblis, jadi jangan membuatku malu. Kamu jauh di belakang Tianmo Lord. Ye Chen menginjak Bright Immortal River, menyusul lagi, dan mengangkat tangannya dengan Bahuang Fist. Raja Iblis berambut ungu yang masih melarikan diri hampir musnah dengan satu pukulan. Berbicara tentang Raja Iblis Surgawi, itu adalah hal yang lama sejak invasi Iblis Surgawi, dia adalah Raja Iblis pertama yang Ye Chen bunuh. Membandingkan 2 demi 2, Iblis berambut ungu dan Iblis Langit tertinggal jauh, tidak hanya dalam kekuatan tempur mereka sendiri, tetapi juga di jantung Iblis. Ribuan kaki jauhnya, iblis berambut ungu itu mendarat, membakar darahnya, dan dengan cepat menyembuhkan tubuhnya, menatap Ye Chen dengan ngeri. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin itu adalah roh jahat Kaisar? Raja Iblis berambut ungu merasakannya, dan merasakan roh jahat Kaisar di tubuh Ye Chen, yang merupakan roh jahat eksklusif untuk surgawi. Kaisar Iblis. Hanya mereka yang telah benar-benar membantai Kaisar Iblis Surgawi yang akan memiliki tingkat roh jahat itu, dan itu akan bertahan selama sisa hidup mereka. Membantai Kaisar Agung adalah kehormatan tertinggi dan pencapaian tertinggi. Ye Chen memiliki roh jahat dari Kaisar Iblis Surgawi di dalam tubuhnya, artinya, dia pernah membantai Kaisar, dan pernah membantai Kaisar dari alam Iblis Surgawi mereka. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah orang suci kecil. Bahkan dengan perlindungan senjata Kaisar, sangat sulit untuk memblokir serangan Kaisar. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mata Raja Iblis berambut ungu menonjol, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Tidak ada yang mustahil.
Ye Chen mendengus dingin, menginjak langit, dan tentara iblis surgawi yang bergegas maju dimusnahkan satu per satu. Pada akhirnya, tidak ada yang berani melangkah maju, tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Tidak peduli jenderal iblis surgawi atau tentara iblis surgawi, mata mereka penuh ketakutan, tubuh mereka bergetar, dan bahkan senjata yang mereka pegang bergetar. Ye Chen terlalu kuat, seperti dewa pembunuh, membawa senjata kaisar dan roh jahat kaisar, orang tidak berani menatap langsung ke arahnya, juga tidak berani melawan. Sutian bergemuruh, dan terdengar suara dentuman, yang diinjak oleh Ye Chen selangkah demi selangkah, setiap kali telapak kakinya jatuh, langit bergetar. Iblis berambut ungu mundur lagi, dan dia sudah mundur ke tepi pantai Sura. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen melompat, dan dia bergabung menjadi satu dalam sekejap, meledakkan langit abadi dengan satu pukulan. Aku akan bertarung denganmu. Aku tidak tahu apakah itu ketakutan atau sesuatu, Raja Iblis berambut ungu itu bergegas maju dengan rambut acak-acakan. Salah satu telapak tangannya menyatu dengan banyak kekuatan supernatural dan misteri, dan di antara telapak tangan dan jarinya, juga terdapat tulisan segel hitam, yang juga diselimuti guntur. Dengan tinju dan telapak tangan, langit luas meledak dalam sekejap. Ye Chen berdiri diam, seperti seorang raja, berdiri di antara langit dan bumi. Adapun Raja Iblis berambut ungu, itu tidak begitu baik, dia berbalik 800 kaki secara horizontal, dan tulang tangan serta lengannya meledak menjadi kabut darah. Tubuh iblis yang baru saja sembuh pecah lagi. Orang ini adalah pengingat yang menyedihkan, tepat setelah jatuh, sebelum dia bisa mengatur napas, Dewa 9 jalan dalam satu telah tiba. Bagian tengah alisnya tertusuk, menembus lautan dewa, dan secara serius melukai roh primordialnya. Di tengah jeritan, Ye Chen membunuhnya, mengangkat tangannya untuk memenggal kepalanya, berubah menjadi abu terbang, dan menghancurkan roh primordialnya juga. Sejauh ini, Raja Iblis lain di bawah kursi kaisar telah musnah. Sejauh ini, rekor Ye Chen telah menambahkan sentuhan yang kuat. Tanpa urutan tertentu, Raja Iblis berambut darah yang berperang melawan Zhao Yun juga jatuh ke langit, dan seluruh tubuhnya hancur. Setelah itu, iblis berambut putih dan bermata tiga juga dipenggal satu demi satu, dan tubuh mereka jatuh ke Laut Shuro, di mana mereka digigit oleh hantu yang kesepian. Setan surgawi dan raja setan lainnya, nasibnya jangan terlalu baik. Yama dari 10 aula dan kuasi kaisar dunia bawah semuanya ganas, dan tanpa dipilih, mereka langsung bertarung dalam kelompok, dan semuanya memukuli mereka sampai mati. Adapun jenderal iblis dan prajurit iblis, mereka ditelan sepotong demi sepotong. Pertempuran ini hanya berlangsung seperempat jam, dan segera berakhir. Tanpa kecuali, semua pasukan terdepan dari wilayah iblis surgawi dieksekusi. Sangat disayangkan bahwa sampai akhir perang, Kaisar Besar wilayah iblis surgawi tidak muncul, yang membuat Kaisar Hades dan Kaisar Huang terlihat malu. Ceria. Orang-orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya darah yang diam mendidih seperti ini selama bertahun-tahun. Belum terlambat untuk membunuh. Sekelompok Jenderal Ming Tua memutar leher mereka dengan keras, mata mereka merah karena membunuh, dan aura jahat mereka luar biasa. Atur pasukan. Kata-kata Yan Luo dari 10 istana bergema di langit. Segera, pasukan karnaval dunia bawah dibagi menjadi formasi persegi dan berbaris di sekitar pilar Optimus, siap menyerang lagi. Selain itu, susunan kaisar yang tersembunyi dibuka, dan awan berkabut menyebar. Susunan kekaisaran menutupi pasukan dunia bawah, agar tidak menakuti gelombang kedua pasukan iblis ketika mereka melihat mereka bertarung seperti ini. Kamu sepertinya tahu asal-muasal iblis surgawi. Ming Jue mengeluarkan suara santai sambil menelan ramuan di sisi Sutian. Bukan hanya dia, tetapi Zhao Yun, Bai Zi, Yama dari 10 istana, dan banyak jenderal tua Ming di sampingnya juga melihat ke atas. Sebelumnya, Ye Chen memimpin, dan matanya penuh kebencian. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa Ye Chen memiliki hutang darah dengan iblis. Kampung halaman saya, karena mereka terfragmentasi, kata Ye Chen dengan ringan, dengan sepasang mata berwarna darah, kemarahan dan rasa sakit hidup berdampingan. Singkatnya, Si Fang diam, dan dia memahaminya dalam hitungan detik. Kaisar dunia bawah dan Di Huang menghela nafas, tidak semua orang tahu surga, dan tidak semua orang tahu asal-usul iblis surgawi. Mereka yang bisa melihat langit setidaknya harus setingkat mereka. Selain itu, Anda hanya dapat mengintipnya, dan Anda tidak dapat melihat banyak hal dengan jelas. Ada kekuatan misterius di antara dunia, seperti lapisan kabut, dan terkadang sulit bagi kaisar untuk menyingkirkannya karena hukum. Kami datang. Setelah hening lama, aku mendengar Raja Cujiang mengomel pelan. Tapi aku melihat pilar Optimus bersenandung keras, dan kabut sihir yang mengepul melonjak.
Yiru adalah pertama kalinya, ada tentara sihir yang tak terhitung jumlahnya di kabut sihir, kali ini jumlahnya lebih besar, dan padat. Di mana orang? Raja Iblis pertama berjalan keluar, mengerutkan kening. Raja Iblis lainnya juga melihat-lihat. Gelombang pertama tentara Iblis Surgawi tiba lebih dulu, tetapi ada begitu banyak orang, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Apa yang bisa mereka lihat hanyalah lapisan awan berkabut, yang tidak bisa mereka lihat dengan kultivasi puncak kaisar semu mereka. Apa yang kamu cari? Ketika mereka melihatnya, senyum panjang terdengar dari awan berkabut, hanya suaranya yang terdengar tetapi tidak ada yang terlihat. Semua Raja Iblis menoleh ke samping dan melihat ke arah langit. Di sana, di awan berkabut dan kabut, prototipe seseorang terwujud. Itu adalah Zundi tua dari dunia bawah, dengan punggung besar, membawa pedang berkepala hantu, dan tubuh pedang itu masih berlumuran darah. Raja Iblis sedikit menyipitkan mata, menatap Kaisar Zun tua. Menatap satu sama lain, pupil mereka menyusut seukuran kepala peniti. Saya pikir itu hanya Lao Zundi saja, tetapi setelah melihat lebih dekat, itu bukan satu, tapi sepotong. Seperti wang yang hitam. Ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di segala arah, menelan langit dan bumi. Apakah Yujian atau Tatian, auranya terhubung bersama, langit dan bumi bergetar, dan pertempuran mereka benar-benar menghancurkan mereka. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi semua Raja Iblis berubah, dan mereka mundur, tidak tahu dari mana asal begitu banyak biksu. Dalam sekejap, mereka semua mengerti, tidak heran tidak ada satu pun Jenderal Iblis Surgawi, dan dari apa yang mereka lihat saat ini, seluruh pasukan mungkin musnah. Kembali dengan cepat. Seorang Raja Iblis mendesis dan memerintahkan untuk mundur. Diperintahkan, pasukan Iblis Surgawi mundur secara kolektif, dan hendak mundur ke Pilar Optimus. Kekuatan tempur benar-benar ditekan, dan pertempuran ini tidak mungkin untuk dilawan. Namun, sebelum mereka mundur, mereka melihat dua cahaya langit turun dari langit, menyegel Pilar Optimus dan menghentikan jalan mundur mereka. Karena itu adalah tangan Kaisar Hades dan Di Huang, mereka tidak menggunakan hukum Tuhan. Saya telah datang ke sini, dan saya masih ingin pergi, bercanda, saya sedang menunggu dunia bawah, jadi Anda bisa datang kapanpun Anda mau, pergi. Anda bisa pergi. Kaisar. Raja Iblis gemetar, wajahnya pucat. Sebenarnya ada kaisar besar di sisi lain, dan itu bukan satu, tapi dua. Dalam pertempuran seperti itu, aneh bahwa pasukan muka Iblis Surgawi tidak sepenuhnya musnah. Bunuh. Ketika mereka mundur, pasukan dunia bawah telah tiba. Tidak ada prolog, dan itu dimulai secara langsung, membanjiri pasukan iblis.